walayasihu iqraru mukrohin alal ikrar. Tidak sah ikrarnya, ikrarnya orang yang dipaksa untuk ikrar. Bahkan tidak hanya ikrar saja, semuanya hal-hal yang berdasarkan ikrar itu tidak dianggap. Termasuk wong Islam dipaksa diikrah kafir, itu juga gak jadi kafir. Karena diarani wa man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadruh fa alaihim ghadabun minallah wa ulaika lahum adzabun adzim. Orang-orang yang kafir setelahnya iman akan mendapat murka dari Allah kecuali man ukriha, orang yang dipaksa wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Demikian pula seperti yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Az-Zakarnya, lau akroha muslimun kafiran bisyadata ini la yasiru musliman. Nah, jadi la yasiru musliman ilal harbi dan ini. Itu masalah zahir, bukan masalah batin. Ketika ada orang kafir dipaksa untuk membaca 2 kalimat syahadat, akhirnya membaca 2 kalimat syahadat, apakah menjadi muslim? Zahirnya. Nah, niku lek sakliyane harbi tidak menjadi muslim. Kenapa? Karena kita aku tidak boleh memaksa kepada mereka, tidak boleh memaksa mereka karena kita diperintahkan untuk melindungi kepada mereka yang memang kafir dimi. Itu orang jadi muslim. Makanya kalau gitu kita nggak perlu memaksa seseorang untuk masuk Islam, enggak usah. Hanya karenanya perlunya biar didialogkan, ngaji, tidak muga-muga oleh hidayah sehingga penuh kesadaran. Nah, ini termasuk pengakuannya Ahok ketika jadi bupati Bangka Belitung. Nah, terus waktu itu kan jadi DKI Gus Dur loh. Apa saya perlu masuk Islam, Gus? Enggak. Kenapa? Memang Gus Dur tidak mau kalau masuk Islam mergo krono jabatan, makanya kepaksaan itu enggak sah. Tapi ingin dari hatinya, lubuk hatinya. Kalau lubuk hatinya kan ya bisa lahir batin. Kalau dipaksa untuk masuk Islam, walaupun nanti masuk Islam, tapi kenyataannya hatinya nggak yakin kan ya tetap kafir tuh ya. Dan dia juga tidak akan mau melaksanakan sholat dan sebagainya, orang nggak iman tuh nih. Makanya yang perlu itu di dalam hatinya. Makanya di sini diajarkan walaupun mengakui yang dipaksa kok ya nggak bisa. Bon, ya memang ada beliau bilang ma'akorinatin. Cuman kalau dia itu ada korena bisa diterima. Karena dalam hukum siasah, dalam hukum politik itu diperbolehkan untuk memenjarakan orang yang muttaham, orang yang dicurigai. Itu diperbolehkan dalam mazhab Imam Malik, dan Rasulullah pernah memenjarakan orang yang dicurigai. Kalau kita melok konsep di dalam al-yamin alal man angkaro al-bayin alam mudai wal yamin alam man angkaro begitu saja tanpa ada korena, wah kita ya akan dibuli kalah terus semacam itu. Mereka itu sumpah kok jangan, terus gak ngaku ya kok jangan, nggak ngerti masalah dosa nih. Nah, kalau seperti itu ya perlu kita ketahui kalau memang itu dohirnya sudah ada korena-korena yang
mengarah ke sana, walaupun nggak ngaku ya perlu di penjara yang semacam itu. Maksudnya, nih, jadi tidak semuanya paksaan itu nggak dianggap. Tolak itu pun walaupun nolak 3 kalau dipaksa itu tidak sah. Tolakul mukron. Kenapa gak keluar dari lubuk hati? Loh, kalau seperti ini kenapa kita harus memaksakan orang masuk Islam banyak? Sampai dipentungi juga ini kan gak perlu kan ya? Nah kalau demikian bahwa perangan antar muslim dan non-Islam itu supaya dia masuk Islam dengan dipaksa diperangi dan masuk Islam nggak bisa, itu nggak bisa karena masuk Islam dengan paksaan ya nggak sah, benar ini. Nah ini bukan tujuannya untuk bukan sampai mendapatkan hidayah, tapi tujuannya perang itu lil amni, agar aman sehingga kita bebas diiklahi kalimat bila biar mereka tidak merangi, bukan biar mereka masuk Islam diperangi ben masuk Islam, dia masuk Islam tenang kalau keweden ya tapi yo orang keweden kan yang nggak iman ya tetap nggak iman benar, karena urusannya di hadapan Allah itu adalah iman. Ini penting. Cuman kalau di dalam tolak ya masih lihat kalau memang tidak ada korenah dia manut, kalau ada korenah dia itu manut ya diterima di dalam dohir, dalam batinnya yo yudayanu misalnya suruh nolak 3 terus nolak 1. Nah ini korenah kalau 1 ridho, makanya bisa semacam itu. Wa yustaratu fil muqarri lahu ahliyatus tiqaqil muqarribihi. Nah, walaupun ada ikrar bikhtiyarin, ikrar tidak dipaksa, syaratnya orang yang diikrari memang ahli untuk memiliki perkara yang muqarribihi, termasuk macam betul. Karenanya kalau memang ada orang ikrar punya hutang datang panjenengan dan panjenengan tidak merasa menghutangi, tidak boleh menerima. Ya kecuali deh, sampean aku gak terima kurang diutang kok orang-orang ora tahu hutangnya. Lu saya mengakui, malah mengaku ya mungkin ya keliru. Nggak bisa nih. Tapi ikrar semacam ini nggak bisa dicabut karena urusan hakul adami. Nanti dalam hukum formal nggak bisa dicabut, tapi hukum batinan nggak boleh terima. Cara dohiron ya oleh. Ngaku yo. Ayo wis ngakoni kok yo wis lah. Nah, iki dalam cara zahir panjenengan menang oleh nerima. Dan diganggu gugat nggak bisa itu karena sudah ikrar, tapi batinan tetap nggak halal. Demikian pula tidak halal zahiron kalau memang tidak ahlan untuk istiqaqul muqarribihi, perkara yang diikrari. Contoh, falau qala li hadzi dabah alayya kaza, yo ngakoni berapa kali saja nggak bisa. Karena apa? Orang yang itu perkara yang diikrari memang nggak ahli untuk memiliki, maksud dabah memiliki kan. Nah ini dabah nggak bisa memiliki. Nek ngono falaghun ya nganggur, nggak perlu ditindak lagi. Kenapa? Li'anna laisat ahlan lil istiqaq, karena dabah nggak ahli untuk memiliki. Lain kalau kola lihat apa lisohibi hadid dabah itu bisa. Nah, saya punya hutang pada orang yang memiliki dabah ini nggak apa-apa kalau itu kan itu orang. Falau qala alayya
bisa babiha limaliki akada. Ini wajaba. Kalau ada orang ikrar mengatakan gini, alayya bisa babiha, bagi saya dengan sebab dabah ini berkewajiban untuk bayar kepada pemiliknya. Kalau demikian berarti wajib. Nah, entah bisa babiah itu nanti dengan sebab dabah itu apa dia nazar, apa dia menyewa atau dengan merusakkan. Bahwa yang penting dia itu, saya dengan sebab dabah ini wajib membayar kepada pemiliknya sekian, itu wajib. Artinya diterima. Nah, dalam zahir yang memiliki dabah ya boleh terima. Tapi saya katakan tadi dalam batin ya kalau nggak merasa ya nggak boleh, Wa umila ala annahu jana alaiha awitaroha. Ketika mengatakan semacam itu barangkali bisa diasumsikan, bisa diarahkan bahwa orang yang ikrar itu telah melukai pada dabah atau menyewa pada dabah, mungkin. Walau qala li hamli hindin alayya au indi kaza bi irsin an abihi masalan aw wasiyatin lahu min fulanin lazimahu dzalik li anna ma asnadahu ilaihi mumkinun. Kalau dia mengatakan saya berkewajiban atau di hadapan saya ada sesuatu yang menjadi miliknya hamilnya Hindun. Hamilnya Hindun wetengane ini lho. Anak yang masih dalam kandungan. Ora wetenge Hindun ya ora oleh apa-apa. Itu bagiane lan wetenge ya. Nah, wetengane lho ora wetenge. Dengan sebab warisan dari ayahnya misalnya, atau wasiat dari ayahnya, wasiat dari fulan. Nah, semacam ini wajib diberikan karena yang disandarkan yaitu hamil tersebut mungkin untuk bisa menghaki pada perkara yang diikrari dengan alasan apa itu, dengan wasiat tadi itu, wasiat atau irsin. Tapi kalau tidak dikasih kata wasiat atau irsin tidak sah, karena memberikan sesuatu kepada hamil itu tidak sah. Yang sah memberikan sesuatu kepada hamil ya ibunya, memberi apa itu namanya darahnya atau memberi vitaminnya. Kalau bapaknya sekali-kali ngendangi tenawan. Wa in asnadau ila jihatin la tumkinu bi haqqiha. La tumkinu bi haqqiha kaqolihi akrodonihi au ba'ani bi syai'an ya balahun. Tapi kalau pemilikan terhadap hamil tadi disandarkan dengan cara yang tidak mungkin terjadi, ya lagun. Contohnya, saya telah mempunyai hutang kepada hamilnya itu wetengannya nih kok. Janinnya si Hindun ini karena dia telah menjual padaku, atau telah menghutangi pada aku yo piye niku ne. Apa ngutangi barang gaib apa piye ngono wae. Lek ngono ya falahun. Malah wakila sahihun. Wayalhu al-isnad li annau ghairu maqul. Menurut sebagian ulama malahan sebab ikmalul kalam aula min ihmalihi. Daripada kita menganggurkan kalam lebih baik menggunakan kalam itu
maka ikrarnya tetap ditindak, ikrarnya tetap sah, isnadnya yang dibatalkan, yaitu dengan sanad ba'ani atau akrodini itu yang dibatalkan. Nanti nggak dihiraukan, pokok yang penting kamu sudah mengaku punya hutang, karena membayar, karena membeli itu gak dianggap wis. Pokoknya penting kowe ngaku dihutang ya dihutang ngono ta. Iki jek enek ngono. Wakila fihi qaula taqibil ikrar bima yarfa'uhu. Nah, menurut Kil, sebagian ulama lagi ada dua pendapat mengekor kepada ikrar yang disertai dengan atau yang diteruskan dengan perkara yang membatalkan kepada ikrar, atau perkara yang bertentangan, yang menghilangkan, ya membatalkan ini lah, yang menghilangkan kepada ikrar. Nah, ketika ikrar diteruskan dengan sesuatu yang menghilangkan kepada ikrar, itu nanti ada dua pendapat. Yang satu mengatakan sah, yang satu mengatakan tidak sah. Dalam hal ini juga demikian, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Entah itu dengan apa namanya istisna atau dengan apa sajalah yang bisa menghilangkan. Saya mempunyai hutang dia 500 kecuali 500, itu kan yuk menghilangkan. Ini bagaimana itu, nanti ada dua pendapat. Walaupun yang asal ya tetap sah, istisnanya tidak sah karena ta'arud. Tapi orang yang bilang ta'arud berarti gak sah loh ya. Wa fi syarhi tashihu thariq asani wa taqibuhu fi raudhah bi anal asah al butlan wa bi qata'a fil muharrar. Untuk thariq sani mengatakan dalam syarah mengatakan thariq sani. Thariq sani berarti sah. Sah ikrarnya, kemudian takkibnya tidak sah. Makanya kalau mengatakan saya mempunyai hutang 10.000 kecuali 10.000, menurut thariq sani sah. Tapi menurut kitab Raudhah yang asah batal malah. Karena ikrarnya batal. Kalau sani ikrarnya sah, tapi takkibnya apa itu namanya? Istisnanya itu batal. Ngaten. Wa bi qata al muharrar wa in atlaqa ay lam yusnid ila syai'in syakha fil adhar. Jadi kalau dia itu memutlakan, saya punya hutang kepada, atau saya punya tanggungan 5.000 kepada hamilnya Hindun, tanpa dijelaskan karena wasiat, tanpa dijelaskan karena warisan, tanpa dijelaskan karena membeli atau karena hutang. Pokoknya yang penting hanya mengatakan saya punya hutang atau punya tanggungan pada kehamilannya, pada petengane Hindun loh, janinnya Hindun saja. Kalau punya tanggung jawab pada hamilnya Hindun, wah ini luar bahaya itu malam. Nah, saya punya beban, punya tanggungan atas hamilnya Hindun, wah ini tadi bahaya, itu seperti cekal. Pun wa yukmalu alal jihad al mungkina fi haqqihi, berarti kalau dia itu ikrar terhadap hamil tadi, saya punya tanggungan kepada
ojo kehamilannya. Kehamilannya ya potongan ini lebih janinnya. Nah, sebenarnya janinnya itu aja. Tangan pada hamilnya Hindu ini repot itu. Pada hamilnya Hindu ke sing marano hamil itu kayaknya ya. Nah, semacam itu yang tidak disanadkan pada hal yang mungkin juga tidak disanadkan kepada hal yang tidak mungkin. Berarti tidak mengatakan saya punya hutang kepada hamilnya wetengan orang yang dikandung saya, kandung Hindun karena mendapat warisan, karena wasiatnya orang. Tidak mengatakan semacam itu, juga tidak mengatakan ini karena dia telah menjual barang padaku atau telah menghutangi padaku. Tidak mengatakan semacam itu. Ini sah dan diarahkan pada jihad yang mungkin. Apa jihad yang mungkin? Ya berarti mungkin saja dia telah mendapatkan mempunyai sesuatu yang diwasiatkan oleh orang lain diberikan kepada anaknya apa itu nanti kandungannya si Hindun tadi. Misalnya dia punya hutang kepada Fulan 500.000, itu Fulan mengatakan wasiat ini nanti hutang yang pada dirimu itu akan saya berikan kepada anaknya si Hindun. Ya entah ada hubungan apa nggak ngerti, itu serasa ditekokno mrene bahasan. Wasali yaqulu la darurata ila dzalik ala sikha wa ala dzalik. Menurut kedua, tidak sah, tidak butuh kita mengikhmalkan kepada hal yang mungkin. Yang jelas tidak mungkin dia punya hutang secara lahirnya, mungkin belum pernah ketemu, belum bisa komunikasi kok terus punya hutang pada dia. Ini gak ada darurat untuk kesana, langsung gak sah. Ini udah macam kedua, benar demikian. Yang fakir yang ini kita jangan ini gak oleh ini. Maksudnya ulah darurat lah tadi ini, gak sah. Nah terus akhirnya kan ketika ada dua pendapat, maka diteruskan wa ala sihati fil akwali salasati, fi akwali salasi akwali salasi niku siji memutlakan yang sah, kedua mengisnatkan dengan yang mungkin, ketiga mengisnatkan dengan yang tidak mungkin menurut pendapat yang kedua yaitu yang mengreken pada ikrornya saja, memandang pada ikrornya saja, tidak memandang tentang isnad, dibuang saja isnadnya, nggak direken karena nggak mungkin. Nah, ketika kita mengikuti pendapat yang sah seperti ini dalam tiga kasus mau apa loh ya? Di tiga kasus itlaq, kemudian mungkinat, yakni dengan jihad mungkin. Nah, itu kan sepakat kabeh. Kedua, ketiga dengan jihad ghairu mumkinah menurut pendapat yang mempersahkan, orang memperbolehkan, yang mengesahkan, yaitu pendapat yang kedua. Ini bagaimana? Menurut ini innama yastahiqul hamlu idzan fasola hayyan liduni sittati ashur, dengan catatan dia lahir sebelum 6 bulan dari omongan ini kumang. Liduni sittati ashurin awaliha fa aksara ila duni arba'ati sinin. Berarti syaratnya minimal apa itu namanya, dari omongannya itu dengan apa itu antara mulai lahir dengan dengan omongannya niki kurang 6 bulan. Jelas kalau setelahnya 6 bulan
Ini jangan-jangan pada waktu itu belum ada hamil, karena dimungkinkan kan hamil itu aqalluha sitatu asyhur. Kalau butuhku setelahnya 6 bulan ngomong koyok ngoten baru ngelahirakan, ini masih perlu ditinjau kembali. Tapi kalau belum 6 bulan sudah melahirkan, jelas tadi sudah ada. Kenapa? Karena tidak mungkin orang itu lahir sebelum 6 bulan. Tapi kalau setelahnya itu kok lahirnya setelahnya kalau lahirnya sebelum 6 bulan pasti. Dan syaratnya lagi tidak lebih dari 4 tahun. Nah, arti lebih 6 bulan itu semua 4 tahun. Nah, kalau tidak 4 tahun tapi lebih 6 bulan itu masih perlu diklasifikasi nanti. Nah, kalau sudah 4 tahun, misalnya baru ngomong itu baru 4 tahun baru lahir, jelas anak itu belum ada. Padahal syarat dari wasiat itu harus hamlin mau judin. Nah, kalau warisan orang yang tidak intisab kepada mayit juga bisa dapat warisan. Kalau lahir di rumah kalau mati ini memang 4 tahun kan berarti ini anaknya lain betul kan? Bayi ajaib betul kan? Bayi ajaib. Kama sayati. Dan syaratnya begini. Kalau lahirnya itu dengan ikrarnya tidak lebih 4 bulan, dengan catatan tidak dikawinin orang, yakni tidak divirosin, bukan dikawinin, divirosin. Karena kata kawin itu ya mesti. Kalau divirosi, hanya kurang 6 bulan. Kalau lebih 6 bulan tapi di virusnya orang lain, tidak bisa. Tidak paham. Jadi kalau belum 6 bulan lahir, walaupun ada di virus ini bisa tetap dapat. Tapi kalau 6 bulan lebih, padahal itu di virus orang lain, baik itu amat atau itu dikawinin orang, ini nggak bisa. Karena anak yang lahir di dalam virusnya suami sudah mencapai 6 bulan, ini diintisabkan kepada sahibul virus. Karenanya nggak bisa diintisabkan kepada yang wasiat tadi. Wis 6 bulan baru dirapi wong wis setelahnya 6 bulan baru dia anak, itu berarti ya bukan anaknya mati. Karena itu kalau warisan juga nggak bisa, wasiat juga tidak bisa. Saya paham. Summa ini sahaka masyati bi kitabil wasaya. Summa ini sahaka bi wasiyatin falahu al kullu au bi irsin anil ab wa huwa zakarun fakadzalik au unsa falahan nisfu. Kemudian kalau ikrarnya tadi ternyata dimiliki karena wasiat, ini bisa memiliki keseluruhannya, totalitas, dengan catatan nggak lebih dari sepertiga yang diwasiat, yang ditirkahkan, yang ditinggalkan. Kalau di situ karena warisan, ya lihat apabila laki-laki bisa mendapatkan totalitas, keseluruhan. Kalau perempuan, ya hanya separuh doang, nggak bisa. Nah, tapi yang separuh, nah itu tinggal ada warisnya, ada si mayatnya tadi itu punya saudara apa enggak, punya ibu dan seterusnya, itu artinya. Iza kazabal muqarrulahu,
al-mukiro bimalin kasaubin turikal malfiyadi fil asohi li anna yadahu tus'iru bil milki dhahiron wasakoto ikraruhu bimu'arodotil ingkari. Ini kalau ada orang ikrar lalu sing diikrori membohongkan, menganggap bohong, kata yang diikrori, enggak, kamu itu ngapusi, enggak punya hutang pada saya. Kamu itu ingin sedekah sili mungkin. Nah kalau semacam ini bagaimana ketika yang diikrori menganggap bahwa yang ikrar itu bohong, maka harta itu menurut pendapat yang pertama dibiarkan menjadi miliknya orang yang berikrar dan ikrarnya gugur dengan adanya ingkar. Sebab dengan adanya orang yang ikrar itu menguasai barang yang diikrari, barang yang diikrarkan, ini menunjukkan miliknya secara zahir. Paham ya? Jadi apabila ada orang ikrar, misalnya Zaid ikrar kepada Umar, saya telah mempunyai atau barang ini miliknya Umar. Bisa, saya mempunyai hutang pada Umar sekian puluh ratus ribu terserah. Kemudian Umar katakan kamu ngapusin, kamu gak punya hutang pada saya. Maka hutang itu atau barang itu ya silakan ada di tangan Zaid saja yang ikrar tadi. Sebab asalnya dia telah menguasai, berarti memberi isyarah kalau lahirnya ya miliknya si Zaid. Untuk ikrar yang bertentangan dengan atau yang ditentang dengan ingkar tadi, ini nggak dianggap alias no problem. Tapi wasaniyan ziul hakim wa yahfazu ila zuhuri malikihi. Kalau menurut pendapat yang kedua, karena dia sudah mengakui bukan miliknya, maka diambillah oleh hakim, ditunggu siapa yang memiliki. Siapa yang memiliki, karena dia mengakui bukan miliknya, berarti ada pemilik. Ada. Fa'in raja'al mukirru fi hali takdzibi wa qala ghalatu fil iqrar kubila qawlu bila sahibinaan ala annal mal yudraku biyadi. Apabila ikrar hakul adami tadi tidak telah diingkari oleh orang yang diikrari untuknya, dia mencabut ikrarnya, ini diterima walaupun pada hukum aslinya ikrar hakul adami tidak bisa dicabut. Kata ikrar adami tidak bisa dicabut karena didudukkan atau karena menjadi sumbernya musahah pergegeran, karena dibangun pada musahah yaitu gegeran. Kecuali kalau orang yang diikrari untuknya telah mengingkarinya, maka rujuknya bisa diterima menurut atau karena mengembangkan pendapat yang mengatakan bahwa barang itu dibiarkan pada tangannya orang yang ikrar, sebab zahirnya di dalam kekuasaannya, berarti zahirnya dimilikinya. Dan tapi menurut pendapat yang kedua tadi kan enggak. Pendapat yang kedua tadi kan enggak dibiarkan, enggak dibiarkan ini beda. Enggak diletakkan.
pada tangannya orang yang ikrar, balik hakim harus mencabutnya, menunggu siapa yang punya. Kalau pendapat yang ini mengikuti hakim harus mencabut, ya tidak bisa dicabut ikrarnya. Begitu meluncur ikrar hakul adami, walaupun yang diikrari untuknya tidak mengakui, ikrar tidak bisa dicabut lagi. Berarti bagaimana? Begitu ikrar, harta sudah melayang. Nah, melayangnya gimana? Kalau yang diikrari untuknya menerima, berarti melayang kepada yang diikrari. Kalau ternyata tidak bisa, tidak menerima, yakni tidak telah mengingkari, maka disimpan oleh hakim sampai jelas siapa yang punya. Kalau ternyata nggak jelas-jelas, malun doiun amruhu lil hakim, untuk walil hakim sarbunil masoleh, karena malun doe, harta yang tersia-sia itu diperuntukkan untuk kemaslahatan umum, bukan umumnya masyarakat. Umumnya masyarakat kita sampean ke masyarakat ya, nah, itu beda lah umumnya masyarakat. Masyarakat juga umumnya masyarakat. Masyarakat amah berarti masyarakat yang bukan untuk pribadi, masuk digunakan untuk jalan. Ini ya masyarakat amah, untuk siapa saja bisa ya. Digunakan untuk madrasah dan lain sebagainya. Bun wasudiko al-mukillu. Oke, wa in raja'a al-muqarrulah wa saddaqa al-mukirra. Wa in raja'a al-muqarrulah wa saddaqa al-mukirra. Terus wa banaina ala annahu yutraku fi yadihi la yuslamu lil muqarri lahu illa bi ikrarin jadidin. Wa in banaina ala anal hakim yantazi'uhu la yuslamu ilaihi wa in aqama bayyinatan ala annahu milkuhu lam tusma. Waduh, ini andai kata asalnya si muqarrulah tersebut sudah menolak, asalnya itu sudah menganggap bahwa orang yang ikrar bohong, dan akhirnya kan tadi artinya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dibiarkan dikuasai oleh yang ikrar. Pendapat yang kedua dicabut oleh hakim. Baik kedua-duanya ini, ketika orang yang diikrari untuknya tadi itu mencabut dari ingkarnya, yo, nah ini pancen yo punya utang saya. Nah ini bagaimana? Kalau kita berpedoman bahwa apabila orang yang diikrari tadi ingkar, harta itu diberikan kepada orang yang ikrar, maka harta tersebut tidak bisa diambil oleh yang diikrari untuknya kecuali ikrarun jadid. Nah, jadi sudah ban maneh, ban mulai lagi. Tapi ketika kita mengikuti pendapat yang hartanya tadi diambil oleh hakim, maka tidak bisa dipasrahkan kepada orang yang ikrar, walaupun orang yang diikrari untuknya
Dan andai kata orang yang diikrari tersebut mendatangkan saksi bahwa itu menjadi miliknya, tetap saksi tidak bisa diterima karena saksi bertentangan dengan ikrarnya, yaitu mengakui dengan tidak punya hutang atau dengan ingkarnya. Jadi berarti sama hanya membohongkan saksi, tarut antara saksi dengan ingkar. Oleh karenanya tidak bisa digabres. Lalu bagaimana kalau gabres-gabres? Ya tetap hartanya ada di hakim. Kemudian kalau ternyata terus tidak jelas siapa pemiliknya, maka menjadi malun do'e yang akan didasarkan pada kemaslahatan amah.